Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 5A02 Akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik pusat-pusat pertanggungjawaban. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tasya Putri Kinasih dan teman-teman saya yaitu Yuliantoro dan Galih Romat Santoso. Baik, kita langsung masuk ke materi mengenai topik pusat-pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab pada departemen yang dipimpinnya. Selanjutnya, karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang kedua, membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak. Yang ketiga, setiap pusat pertanggungjawaban menggunakan input tertentu untuk menghasilkan output. Yang keempat, diperlukan modal kerja untuk proses pengerjaannya. Yang kelima, output dapat berupa produk atau jasa. Yang keenam, output pusat pertanggungjawaban dapat diserahkan ke pusat pertanggungjawaban lain dalam satu organisasi dan bisa dijual kepada pihak luar. Tujuan pusat pertanggungjawaban yaitu membantu dalam mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Berikut mengenai bagan tentang sifat pusat tanggung jawab, yaitu di situ terdapat input, dan output. Untuk inputnya sendiri terdiri dari bahan baku, daya listrik, air, kemudian tenaga kerja. Kemudian untuk modal kerjanya yaitu terdiri dari persediaan, piutang, kas, mesin, peralatan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk outputnya dapat berupa produk atau jasa. Kemudian hubungan antara input dan output. Manajer pusat pertanggungjawaban memiliki tanggung jawab untuk memperoleh hasil hubungan yang optimal antara input dan output. Hubungan ini dapat berbentuk sebab akibat atau hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Yang pertama, hubungan langsung, yaitu input berupa bahan baku pada departemen produksi, outputnya menjadi input pada departemen finishing. Pengendalian difokuskan pada memproduksi output pada waktu yang dibutuhkan, kuantitas yang diinginkan, sesuai dengan spesifikasi dan kualitas standar, serta dengan input yang minimal. Yang kedua, hubungan tidak langsung. Hubungan tidak langsung adalah biaya iklan diharapkan dapat meningkatkan penjualan, tetapi penjualan dipengaruhi banyak faktor lain selain iklan, sehingga keputusan manajemen atas jumlah biaya iklan didasarkan pada banyak pertimbangan. Selanjutnya, mengukur input dan output. Di dalam sistem pengendalian manajemen, satuan kuantitas input diterjemahkan ke satuan moneter. Kemudian kuantitas fisik dikali harga per unit sehingga ketemu biaya. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan rasio antara output dengan fokus perhatian pada konsumsi masukan. Selanjutnya, efektivitas merupakan hubungan antara output, pusat pertanggungjawaban, dan tujuannya. Selanjutnya, tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya. Lalu yang kedua, pusat pendapatan. Yang ketiga, pusat laba. Yang keempat, pusat investasi. Pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai kinerjanya hanya berdasarkan biaya yang dikeluarkan di departemennya. Pusat biaya merupakan pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak diukur dalam unit moneter. Pusat biaya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pusat biaya teknik adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Lalu yang kedua, pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biaya yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Selanjutnya, pusat biaya teknik. Ukuran kinerja pusat biaya teknik adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi diukur dengan membandingkan biaya standar dengan biaya sesungguhnya, sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan kuantitas produk yang ditargetkan dengan kuantitas produk yang dihasilkan dalam periode tertentu.
Pusat biaya kebijakan. Kinerja manajer pusat biaya kebijakan diukur atas dasar efektivitas pelaksanaan program dan untuk mengendalikan biaya pada pusat biaya kebijakan dengan anggaran statis, yaitu anggaran yang bermanfaat mengendalikan kos yang bersifat tetap. Selanjutnya, pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh di departemennya. Kinerja keuangan pusat pendapatan diukur berdasarkan pendapat yang diperoleh. Keberhasilan pusat pendapatan dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan yang diperoleh dengan pendapatan yang dianggarkan. Selanjutnya, pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai berdasarkan laba yang diperoleh di departemennya. Pembentukan pusat laba dapat dilakukan untuk tipe perusahaan bagi berikut. Yang pertama, perusahaan konglomerat. Yang kedua, perusahaan single industri atau multi produk. Yang ketiga, perusahaan yang terintegrasi. Keuntungan pembentukan pusat laba. Yang pertama, kualitas dan kecepatan keputusan yang akan dibuat akan meningkat karena keputusan dibuat oleh seorang yang memahami lingkungan organisasi. Yang kedua, manajer puncak bisa mengarahkan perhatiannya pada hal-hal yang bersifat strategis, bukan pada keputusan operasional. Yang ketiga, kesadaran terhadap laba yang merupakan salah satu tujuan perusahaan semakin meningkat karena prestasi manajer pusat laba diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Selain memberikan keuntungan, pembentukan pusat laba dapat menimbulkan masalah antara lain. Yang pertama, pimpinan puncak akan kehilangan pengendalian secara langsung terhadap beberapa aktivitas yang sudah didelegasikan kepada manajer pusat laba. Yang kedua, diperlukan persyaratan manajerial yang kompeten dalam pembentukan pusat laba. Yang ketiga, menimbulkan konflik di antara para manajer pusat laba. Yang keempat, berkurangnya kerjasama di antara manajer dan pusat laba. Yang kelima, pengukuran prestasi pusat laba sering menitik beratkan pada prestasi laba jangka pendek dengan mengorbankan prestasi laba jangka panjang. Yang keenam, perlu biaya tambahan dalam pembentukan pusat laba. Alternatif pembentukan pusat laba. Yang pertama, pemisahan tanggung jawab eksekutif. Yang kedua, pendesentralisasi tanggung jawab fungsional. Yang ketiga, penambahan bantuan staf. Yang keempat, pendesentralisasian aktivitas yang kurang penting. Kemudian, ukuran prestasi pusat laba. Yang pertama, ukuran prestasi manajemen digunakan manajemen untuk perencanaan, koordinasi, pengendalian, serta untuk memotivasi manajer sebagai orang yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap kegiatan bisnis pusat laba. Yang kedua, ukuran prestasi ekonomi digunakan untuk manajemen untuk pembuatan keputusan ekonomi. Pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya dinilai berdasarkan laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Ukuran kinerja pusat investasi. Yang pertama, Return of Investment atau ROI. Yang kedua, Residual Income atau laba residu. Yang ketiga, ukuran lain. Manfaat pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, mutu berbagai keputusan semakin baik karena dipersiapkan atau dibuat oleh pimpinan yang berada di tempat terjadinya isu-isu relevan. Yang kedua, berkurangnya beban manajemen puncak sehingga bisa lebih memfokuskan pada konsep pengendalian manajemen yang lebih strategis. Yang ketiga, bagi pimpinan suatu pusat pertanggungjawaban, pendelegasian wewenang ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang pengembangan inovasi dan kreativitasnya guna menunjang promosi yang ada. Pusat pertanggungjawaban dikaji berdasarkan struktur organisasi. Daftar Pustaka Kusuma Hadri et al. 2016. Sistem Pengendalian Manajemen edisi yang pertama. Penerbit Ekonesia, Yogyakarta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.